Setelah inilah tempatku di mana aku berada sekarang. Jika engkau mau mengikut aku, inilah tempat di mana engkau pun juga akan bersama-sama dengan aku. Nah, setelah itu dia membawa saya memperlihatkan di tempat yang gelap. Di situ ada satu gerbang besar, begitu ya, gerbang besar di sana. Setelah gerbang besar itu terbuka dan diperlihatkan, itu adalah alam gelap. Di sana tidak ada satu titik terang pun atau cahaya pun di sana. Dan akhirnya saya masuk ke sana, dan akhirnya setelah itu tertutup lagi di sana, tertutup lagi, pintu gerbang itu tertutup, dan saya mencari orang yang tadi itu, yang ketemu dengan saya itu. Nah, setelah itu saya ditinggal, lalu saya di situ begitu banyak tidak bisa melihat di sana. Saya mencari gerbang tadi, namun tidak ketemu begitu. Namun setelah itu saya menyusuri, ya menyusuri dengan sambil meraba-raba begitu. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Muslim, Bapak asal Madura, Bandung, yang mana beliau berlatar belakang keluarga Islam yang sangat taat melakukan ajaran agamanya, tapi luar biasa bahwa Bapak ini boleh dijamah oleh Tuhan Yesus, didatangi oleh sosok yang berjubah putih, dan ternyata bahwa itu adalah Yesus sendiri yang datang untuk memanggil, menyelamatkan Bapak ini. Akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri untuk dibaptis. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Nama saya Ujang Jeni Saifullah. Saya dari Bandung, dari suku Sunda asli, orang yang tidak mengenal Tuhan, begitu ya, karena memang saya seorang yang dari latar belakang Muslim begitu. Nah, tetapi satu hal memang ayah saya itu adalah lebih dulu untuk mengenal Isa Al-Masih. Tidak lain begitu, saya seolah-olah memang tidak mempunyai pengharapan. Ya nanti saya mau mati, masuk neraka pun juga tidak masalah begitu ya, karena memang kehidupannya tidak seolah-olah tidak punya pengharapan. Jadi harapan itu benar-benar suram bagi saya pada waktu itu. Begitu. Jadi saya menikmati dunia ini, apa yang diberikan, apa yang saya nikmati. Tetapi memang ada satu kekosongan hidup dalam hidup saya pada waktu itu, di mana saya dalam merenungkan pada waktu saya di Jakarta kerja. Waktu itu memang saya sempat bekerja di Istana Merdeka pada waktu zamannya Ibu Megawati pada waktu itu. Dan singkat cerita, kakak kandung saya pun juga mengenal Yesus. Nah, maka saya di sana membaca Al-Quran, begitu ya. Setelah itu saya juga pulang ke rumah ibu saya karena memang sudah pisah sama ibu saya. Nah, singkat cerita saya sembahyang pada waktu itu di sholat Isya gitu ya, dan saya sembahyang wiridan di sana, yang lain pada pulang, dan saya masih berdoa di sana untuk meminta ampun kepada Allah, itu meminta ampun kepada Tuhan bahwa saya masuk kepada sekolah Alkitab dan saya membaca Alkitabnya orang Kristen begitu, dan saya itu merasa berdosa, benar-benar saya merasa berdosa dan saya merasa menjadi seorang kafir di situ. Dan akhirnya saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, segala kekilafan kami sudah masuk ke gereja, kami sudah membaca Alkitab yang punya orang Kristen, saya sudah menjadi orang kafir, kiranya pintu pengampunan itu terbuka bagi kami, Allah, sebagai hamba-Mu. Dan saya sambil menangis, dan setelah itu ada suara yang nyaring itu memanggil saya untuk kembali kepada sekolah Alkitab tersebut. Dan suara itu saya memang nggak pernah, tidak seperti suara manusia begitu tentunya gitu, tapi suara itu memang suaranya unik sekali begitu, dan itu belum pernah saya dengar, karena memang orang Muslim atau dari seberang itu percaya bahwa ada di masjid itu ada jin kafir, ada jin Islam, jadi saya percayanya ke situ. Tapi itu memang beda suaranya, membawa saya itu hati dan pikiran itu membuat saya bingung begitu ya, membuat saya bingung dan membuat saya penasaran begitu kan. Atap itu terbuka dan di situ datang seorang yang berjubah dan memberikan tongkat kepada saya itu. Seorang yang berjubah putih, dan dia memberikan tongkat dan suruh memegang tongkat tersebut. Dan suruh mengikut dan pegang erat dengan kencang-kencang, dan jangan engkau lepaskan. Dia berkata seperti itu. Terlebih dahulu saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ujang Jeni Saifullah. Saya dari Bandung, dari suku Sunda asli, dan saya seorang ayah dari kedua putri dan satu istri, dan itu satu-satunya sampai selama-lamanya. Nah, mungkin karena saya memang dari latar belakang dari seberang gitu ya, dari namanya saja mungkin bisa nampak dan bisa terlihat gitu ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan di live streaming Facebook maupun di YouTube. Saya bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa.
di mana pada waktu saya sebelum mengenal, ini langsung saja ya Pak ya. Ya, ya. Jadi saya sebelum mengenal Isa Al-Masih, memang saya dulu adalah seorang yang hidup di jalanan seperti itu, gitu ya, hidup dalam lingkungan yang dimana mereka seorang yang tidak mengenal Tuhan, begitu ya, karena memang saya seorang yang dari latar belakang Muslim begitu. Sebelum saya mengenal itu, memang kehidupan saya dulu seorang pemakai dan seorang pengedar begitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya memang dari sejak kecil, bahkan dari sejak sebelum masuk sekolah pun juga, sebelum masuk sekolah SD, saya memang sudah ada di dalam lingkungan yang dimana mereka sudah berkecimpung dengan dunia rokok atau narkoba seperti itu, dan saya masuk di dalam lingkungan tersebut. Sehingga saya di luar yang namanya kasih sayang dari seorang ayah, karena memang waktu itu ayah saya entah di mana gitu ya, tetapi puji Tuhan 2008 itu saya dipertemukan dengan seorang ayah kandung saya. Nah, tetapi satu hal, memang ayah saya itu adalah lebih dulu untuk mengenal Isa Al-Masih, memang dari keluarga yang taat, ya, keluarga Muslim yang taat dari keluarga ayah, dan memang itu punya seorang santri semuanya. Tapi beda memang dari keluarga dari seorang ibu adalah memang itu adalah biasa seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, saya begitu banyak pergaulan-pergaulan seperti itu, dan memang tidak lain begitu, saya seolah-olah memang tidak mempunyai pengharapan. Ya nanti saya mau mati, masuk neraka pun juga tidak masalah begitu ya, karena memang kehidupannya tidak seolah-olah tidak punya pengharapan. Jadi harapan itu benar-benar suram bagi saya pada waktu itu begitu. Jadi saya menikmati dunia ini, apa yang diberikan, apa yang saya nikmati. Tetapi memang ada satu kekosongan hidup dalam hidup saya pada waktu itu, di mana saya dalam merenungkan pada waktu saya di Jakarta kerja. Waktu itu memang saya sempat bekerja di Istana Merdeka pada waktu zamannya Ibu Megawati pada waktu itu, tapi tidak lama di sana. Setelah itu saya sempat berjualan juga di Jakarta, di Jalan Haji Juanda, persis di depan Bank DKI. Namun singkat cerita, pada waktu itu kakak saya menelepon untuk pulang ke Bandung, dan memang kakak kandung saya lebih dulu juga mengenal, karena memang bertemu dengan seorang ayah, dan singkat cerita kakak kandung saya pun juga mengenal Yesus. Nah, maka dari itu saya ditelepon oleh kakak saya, di mana karena tahu mungkin seorang kakak yang sudah mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus terlebih dahulu, mempunyai kasih kepada seorang adiknya, di mana karena tahu mungkin kehidupan saya seperti apa begitu, supaya mungkin berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk seorang pemakai seperti itu, dan itu tidak berhenti. Setiap hari saya sebelum sekolah, bahkan waktu itu sudah mulai merokok, sudah mulai minum, bahkan masuk SD sudah mulai yang namanya mengenal ganja, sudah mengenal yang namanya obat-obatan. Singkat cerita terjerumuslah di situ, sampai itu benar-benar 2008 lah saya di situ bertemu dengan seorang ayah saya, seorang ayah kandung saya, di mana singkat cerita di situ, dan punya kerinduan untuk di mana saya harus mungkin untuk masuk gitu kan, di mana ke tempat yang di mana supaya saya berubah begitu ya. Ya mungkin katakanlah itu tempat di mana untuk pembentukan kehidupannya. Nah seperti itu, mungkin kira-kira seperti pesantren lah kayak gitu. Tetapi setelah itu saya masuk setelah ketemu 3 hari dengan ayah saya, lalu saya diajak ke sekolah Alkitab begitu ya. Tetapi itu bukan dikatakannya bukan sekolah Alkitab, tetapi itu adalah di mana supaya hidup kamu berubah, hidup kamu benar-benar punya masa depan yang cerah. Tetapi setelah saya masuk ke sana, ternyata bukan seperti ya pesantren begitu, tetapi ternyata itu adalah sekolah Alkitab, di mana di dinding sana ada gambar Yesus dan sebagainya begitu. Dan memang pada waktu itu saya menolak, awal-awalnya saya menolak dan saya berontak. Kenapa saya seperti lebih baik saya sengsara daripada saya masuk Kristen dan saya masuk neraka begitu. Nah singkat cerita, tetapi akhirnya saya masuk, saya mencoba di situ, mencoba, tetapi saya jatuh bangun, ya jatuh sakit di situ, dan saya terjadi pemberontakan dan berantem dengan orang-orang yang ada di kampus pada waktu itu di salah satu sekolah Alkitab di Bandung. Namun pada akhirnya saya karena jatuh sakit di situ dan saya tidak betah di situ, prosesnya luar biasa, dan akhirnya saya pulang, cerita di sana. Saya pulang ke rumah ayah dulu, dan saya di sana membaca Al-Quran begitu ya. Setelah itu saya juga pulang ke rumah ibu saya karena memang sudah pisah sama ibu saya. Nah, singkat cerita saya sembahyang pada waktu itu di sholat Isya gitu ya, dan saya sembahyang wiridan di sana, yang lain pada pulang, dan saya masih berdoa di sana untuk meminta ampun kepada Allah, itu meminta ampun kepada Tuhan bahwa saya masuk kepada sekolah Alkitab dan saya membaca Alkitabnya orang Kristen begitu, dan saya itu merasa berdosa, benar-benar saya merasa berdosa, dan saya merasa menjadi seorang kafir di situ. Dan akhirnya saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, segala kekhilafan kami sudah masuk ke gereja, kami sudah membaca Alkitab,
yang punya orang Kristen, saya sudah menjadi orang kafir, kiranya pintu pengampunan itu terbuka bagi kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu. Dan saya sambil menangis, dan setelah itu ada suara yang nyaring itu memanggil saya untuk kembali kepada sekolah Alkitab tersebut. Dan suara itu saya memang nggak pernah, tidak seperti suara manusia, begitu tentunya, gitu. Tapi suara itu memang suaranya unik sekali, begitu, dan itu belum pernah saya dengar. Karena memang orang Muslim atau dari seberang itu percaya bahwa ada di masjid itu ada jin kafir, ada jin Islam, jadi saya percayanya ke situ. Tapi itu memang beda suaranya, membawa saya itu hati dan pikiran itu membuat saya bingung, begitu ya, membuat saya bingung dan membuat saya penasaran, begitu kan. Jadi terombang-ambinglah saya di situ, penuh dengan kegelisahan hati saya. Dan akhirnya singkat cerita saya pulang ke rumah di situ, dan itu masih penasaran, di mana di jalan ada teman-teman yang nanya kepada saya, tetapi saya tidak nyautin karena seperti orang gila seperti itu, karena entah kenapa hati dan pikiran saya penuh dengan kegelisahan seperti itu. Dan dengan penasaran saya terus merenung terus di situ. Nah, pada akhirnya saya tidak bisa tidur, sebenarnya di sana tidak bisa tidur. Singkat cerita mungkin kurang lebih sekitar pukul 1 atau setengah 2, di sana saya rebahan sebentar, memejamkan mata begitu sambil merenung. Tetapi di situ seperti memang dibilang mimpi, tidak mimpi, dibilang mimpi juga aneh dan unik sekali gitu ya. Dan itu seperti, ini katakan saya seperti karena ini pengalaman pribadi saya ya, saudara-saudara ya, ini karena ini pengalaman pribadi saya, di mana pada waktu itu di dalam seperti mimpi itu atap itu terbuka tengah malam itu, atap itu terbuka dan di situ datang seorang yang berjubah dan memberikan tongkat kepada saya itu, seorang yang berjubah putih dan dia memberikan tongkat dan suruh memegang tongkat tersebut dan suruh mengikut dan pegang erat dengan kencang-kencang dan jangan engkau lepaskan, dia berkata seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya dibawa ke kedua alam, tapi itu saya sadar dan tidak sadar. Tetapi itu sepertinya roh gitu ya, roh bukan fisiknya, tetapi rohnya. Nah, maka dari itu roh saya itu seperti benar-benar melayang di sana dan saya melihat, di mana saya dapat melihat dalam roh itu, melihat fisik saya di bawah gitu kan. Dikira saya itu memang mati begitu saja. Nah, akhirnya saya dibawa ke dua alam, di mana itu alam itu adalah alam yang terang dan itu alam yang benar-benar tanah lapang begitu ya, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, jadi tidak benar-benar itu alam yang terang itu tidak ada apa-apa di sana. Jadi semua sejauh mata memandang aja begitu. Tetapi di situ memang ada tahta gitu ya, ada tahta di sana. Nah, di mana tahta itu seperti ada lingkaran bulat begitu, di mana di situ ada kursi gitu ya, seperti kursi kerajaan seperti itu. Tapi memang tidak ada orang di sana, tidak ada orang, hanya satu pribadi itu. Setelah inilah tempatku di mana aku berada sekarang. Kalau engkau mau mengikut aku, inilah tempat di mana engkau pun juga akan bersama-sama dengan aku. Nah, setelah itu dia membawa saya memperlihatkan di tempat yang gelap. Di situ ada satu gerbang besar begitu ya, gerbang besar di sana. Setelah gerbang besar itu terbuka dan diperlihatkan, itu adalah alam gelap. Di sana tidak ada satu titik terang pun atau cahaya pun di sana. Dan akhirnya saya masuk ke sana dan akhirnya setelah itu tertutup lagi di sana. Tertutup lagi, pintu gerbang itu tertutup dan saya mencari orang yang tadi itu yang ketemu dengan saya itu. Nah, setelah itu saya ditinggal, lalu saya di situ begitu banyak tidak bisa melihat di sana. Saya mencari gerbang tadi namun tidak ketemu begitu. Namun setelah itu saya menyusuri dengan sambil meraba-raba begitu. Namun terlihatlah ada satu cahaya yang kecil yang jauh di sana. Setelah itu masuklah ke dalam lorong. Lorong itu lorongnya kecil sekali gitu dan saya sempit sekali untuk masuk ke lorong itu untuk untuk melihat kepada satu titik terang itu atau cahaya yang kecil itu. Dan itu sulit sekali. Itu benar-benar sempit sekali lorong itu. Jalannya sangat sempit sekali. Dan singkat cerita, saya masuk ke lorong itu dengan dengan berjerih payah, dengan kesulitan begitu dan akhirnya menemukanlah cahaya yang kecil itu. Tetapi setelah itu saya kembali lagi ke alam di mana saya ada di dunia ini begitu. Nah, setelah itu saya merenung kembali bahwa siapakah sebenarnya yang tadi itu. Dan saya benar-benar belum sepenuhnya percaya bahwa itu adalah Isa Al-Masih. Gitu dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Isa Al-Masih pada waktu itu. Gitu. Tapi saya percaya pada waktu dia menunjukkan bahwa peganglah tongkat ini dan peganglah jangan lepaskan dan peganglah erat-erat. Nah, maka dari itu, tapi dia menunjukkan bahwa inilah tempatku, di mana engkau pun juga nanti suatu saat akan ada di tempat ini. Kalau engkau memilih tempat ini. Jadi seperti itu, singkat cerita, keesokan harinya saya tidak lama setelah mendengar suara itu dan saya diperlihatkan dengan dua alam itu, saya kembali lagi ke sekolah Alkitab itu. Tetapi saya tidak betah di sana, malah prosesnya semakin hebat gitu ya. Bertengkar terus di sana dan saya itu masih belum berubah. Itu masih belum berubah, saya masih merokok, masih mabuk gitu ya, minuman, cari ganja dan sebagainya seperti itu. Dan akhirnya saya tidak betah, kembali lagi saya kepada ayah saya di sana bahwa saya tidak betah. Namun setelah itu
Kembali lagi setelah itu, kembali lagi ke sekolah Alkitab. Namun setelah itu tuh, di situ saya jatuh sakit karena memang saya punya penyakit lambung, ya asam lambung, punya penyakit paru-paru, punya penyakit tipes, dan itu memang tak kunjung sembuh penyakit itu. Namun suatu ketika di sekolah Alkitab itu kata rektor tersebut, kalau engkau mau sembuh, kalau kamu mau sembuh dari penyakit, kamu puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Benar-benar itu full. 3 hari 3 malam itu tidak makan, tidak minum, semua itu benar-benar 3 hari 3 malam saya alami. Tapi saya waktu itu saya menolak karena saya waktu puasa 1 bulan penuh pun juga itu masih ada makan, ada minum, ada waktunya. Tapi ini 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Dan rektor saya mengatakan seperti ini, percayalah bahwa ada satu pribadi yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengangkat segala penyakit kamu, yaitu Isa Al-Masih. Nah, maka dari itu saya tidak langsung respon dan saya berkata, aduh om, enggak mau saya kalau puasa 3 hari 3 malam, saya nanti mati, saya masih pengen hidup begitu. Saya masih pengen hidup dan saya tidak mau mati konyol seperti ini. Kalau kau percaya, punya iman, percayalah, pasti akan sembuh gitu. Nah, singkat cerita di situ saya meyakini dan saya ambil itu karena saya pengen sembuh dari penyakit ini, di mana saya sakit di sana 2 minggu, pertama parah dan memang harusnya dioperasi. Itu asam lambung saya ini, usus saya ini yang sudah kronis, sebenarnya sudah kronis dan hampir-hampir, dan badan saya, mata saya pun cekong banget gitu kan, dan tangan saya kecil sekali begitu ya, kecil sekali. Nah, singkat cerita pada waktu itu saya jalani, tetapi setelah saya jalani puasa 3 hari 3 malam itu ujian sangat hebat sekali. Ujian dan cobaan itu sangat-sangat hebat sekali. Ada tawaran-tawaran dari orang yang tidak saya kenal. Tiba-tiba, mau nggak kamu kerja? Mau nggak kamu saya kasih nih modal? Itu orang itu tidak sama sekali saya tidak kenal. Dan saya hampir-hampir ikut dengan orang ini yang menawarkan pekerjaan dan menawarkan untuk memberikan modal kepada saya. Tetapi setelah itu saya seperti ada yang narik jangan begitu. Dan akhirnya itu saya sambil berjalan begitu ya, dengan berapa kilo gitu, lagi puasa, suruh membabat rumput untuk rumah pemulihan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, singkat cerita, saya dalam 3 hari setelah itu saya lewati semuanya, lewati puasa 3 hari 3 malam itu, tidak makan, tidak minum, dan waktunya saya mau berbuka puasa, saya jatuh pingsan, saudara-saudara. Saya jatuh pingsan di situ, dan pingsannya itu mungkin kalau yang lain mungkin pingsan hanya beberapa menit saja begitu ya. Tapi pingsan saya ini lama, dari sore sampai pukul 1, saudara-saudara. Sampai pukul 1 subuh itu. Dari sore, dari jam 5 sampai jam 1 subuh itu. Itu pingsan. Mungkin orang lain menganggap saya mati, begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi singkat cerita, saya dibawa lagi di situ. Seperti roh saya itu diangkat, saudara-saudara. Seperti roh saya ini diangkat, gitu. Dan singkat cerita pada saya bangun sendiri, saya siuman di situ, kurang lebih sekitar pukul 1 itu. Dan benar-benar itu penyakit saya itu seperti diangkat, dan rasanya itu benar-benar sakit. Dan itu seperti saya berteriak di situ, kesakitan. Tapi setelah itu saya merasakan ada sesuatu yang memang tidak ada lagi penyakit, tidak lagi kesakitan dalam diri saya itu. Dan saya klaim di situ bahwa saya sembuh. Nah, setelah itu disitulah titik awalnya saya benar-benar mempercayai bahwa ini adalah Isa Al-Masih yang menyembuhkan, memulihkan, yang mengangkat segala penyakit saya itu. Tetapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak mengalami satu perubahan di situ, gitu. Saya hanya menikmati mujizatnya saja. Itu tidak terjadi perubahan dalam hidup saya, dan iman saya, keyakinan saya belum sepenuhnya arah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saya masih hidup di dalam dunia seperti ya pemakai-pemakai begitu, saya masih memakai gitu ya, itu masih memakai saya. Nah, tetapi singkat cerita setelah itu ayah saya datang gitu ya, dan pada waktu itu ada baptisan massal begitu, dan saya ikut di sana. Baptisan massal itu 2008, masih 2008. Nah, maka dari itu saya mengambil keputusan tanpa ada satu paksaan begitu. Saya mengambil sebuah keputusan untuk menerima yaitu Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dibaptis, tidak lama setelah itu, dan saya tidak betah di Bandung karena ada satu ketakutan pada waktu itu, ada ketakutan, takut ketahuan, di mana nanti keluarga saya, saudara-saudara saya, ketika saya menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti tentunya saya akan mengalami penolakan, dan itu ketakutan yang luar biasa. Sehingga itu saya terjadi bohong kepada saudara-saudara saya, kepada orang tua saya, begitu ya, kepada teman-teman saya banyak berbohong karena mengiring Tuhan, dan itu adalah satu dosa yang pada waktu saya lakukan karena ketakutan itu. Saya tidak terus terang gitu karena ketakutan. Nah, tetapi singkat cerita akhirnya saya ke Tawangmangu, saudara-saudara, ke Solo ya, ada sekolah teologi di sana di Solo, dan akhirnya saya di sana sekolah. Nah, tetapi di sana itu saya tidak berhenti di sana, malah tambah parah lagi kehidupan saya itu. Bukan semakin membaik ketika saya masuk ke dalam sekolah teologi gitu ya, bukan semakin membaik, bukan semakin berubah, tetapi semakin parah kehidupan saya, pergaulan saya, ketemu dengan orang Ambon, ketemu dengan orang Batak begitu ya, ketemu dengan orang Papua begitu, ketemulah dengan orang-orang yang dulunya pemabuk, mabuk lagi di saat saudara-saudara. Ya, di STT itu saya mabuk lagi, keluar lagi, cari lagi narkoba, cari lagi ganja, cari lagi minum-minuman dan sebagainya. Itu semakin parah kehidupan saya. Nah, tetapi setelah itu ada praktek lah, dan saya praktek lah di Semarang, di sebuah gereja lokal di sana.
Nah, singkat cerita, di sanalah titik balik di mana saya benar-benar meninggalkan semua dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itu memang tidak mudah karena jatuh bangun, dan jatuh bangun. Tetapi ketika saya berkomitmen, itu perlombaan, ujian, godaan itu semakin hebat sekali. Itu tawaran demi tawaran itu semakin hebat. Tetapi saya terus berjuang bahwa saya harus berhenti. Saya terus berkomitmen walaupun itu mengalami kegagalan dan kegagalan terus. Tetapi saya tidak pernah berhenti di situ. Saya terus mencoba, terus mencoba. Dan akhirnya saya mohon kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam lubang yang sama. Dan singkat cerita, saya berhentilah di situ dan saya bergaul dengan orang-orang yang memang tidak merokok, tidak mabuk di situ, dan akhirnya ada dalam komunitas iman di situ. Singkat cerita, disitulah saya memang benar-benar berhenti di situ, bisa melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan semua rokok, narkoba, ganja dan sebagainya. Disitulah saya mulai merasa bertumbuh, mulai merasa bahwa ini adalah, disitulah titik balik saya untuk benar-benar mempercayai bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang sebenarnya titik baliknya itu. Pada waktu saya mengalami mujizat itu, saya benar-benar belum mengalami yang namanya belum mengalami di mana misteri ilahi yang saya alami itu belum gitu ya. Tetapi melalui di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi melalui keintiman dengan Tuhan, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kedamaian, dan akhirnya saya di situ merasakan ada satu kepuasan pribadi gitu, bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, wah ternyata hanya Engkaulah satu-satunya kepuasan hidup saya. Engkaulah satu-satunya yang dapat, di mana adalah satu-satunya pelabuhan dalam kehidupan saya. Tidak ada jalan lain selain daripada jalan yang telah diberikan untuk saya di situ. Nah, maka dari itu, tetapi satu hal, saya bukan karena kekuatan dan gagah saya, tetapi kalau bukan Tuhan yang menarik saya, gitu kan. Maka dari itu ada satu ayat yang mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau bukan Bapa yang menarik saya, itu siapa lagi? Siapapun itu. Tetapi kalau itu adalah satu anugerah Tuhan, itu adalah satu yang dimana Tuhan yang menarik saya. Ya, saya pulau itu artinya adalah pedangnya Allah, gitu kan, atau alatnya Tuhan kalau kita itu ya. Saya pulau itu adalah pedangnya Allah. Dan itu memang Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Tetapi satu hal adalah saya disitulah titik baliknya. Sehingga saya di sana ada satu, ketika saya merenung di sana, saya berdoa terus 4,5 tahun di Semarang, saya melayani di sebuah gereja lokal pada waktu itu, dan akhirnya saya belajar di situ, saya merenung apa yang harus saya lakukan, dan saya mendengar itu suara bahwa ada satu tantangan buat saya, dan suara itu berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan yang menyaksikannya, dan suara itu berkata seperti ini, bahwa apa tujuan kamu menjadi pengikut? Dan itu saya benar-benar gemetar ketika mendengar suara itu. Gereja yang besar dan saya sendirian di sana, saudara-saudara. Di atas itu saya sendirian. Ya, jadi tidak ada orang di atas itu selain daripada poster, tapi poster pun juga sering keluar begitu ya. Nah, ketika saya berdoa di situ, saya merenung, ada suara dan itu menantang sekali. Apa tujuan kamu menjadi pengikut? Sedangkan kamu diselamatkan oleh karena Injil. Dan itu menantang sekali buat saya, saudara-saudara. Dan akhirnya saya merespon, setelah merenung dan saya respon panggilan itu, suara itu, dan saya lakukan. Bahwa saya dimenangkan atau dibenarkan oleh karena di mana yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui Injil keselamatan itu. Dan akhirnya singkat cerita saya praktek untuk mewartakan kabar baik di Semarang. Kalau Bapak Ibu mungkin di sana melihat di Tugu Muda itu banyak orang-orang di sana, pengamen, pengemis dan sebagainya. Dan saya layani di sana dan ada persekutuan di sana. Nah, maka dari itu saya bersyukur di sana, saya bisa melayani, dan ada satu daerah di sana di Semarang itu dekat pelabuhan itu memang orang-orang yang cukup keras di sana. Banyak orang yang memang tidak mudah untuk masuk ke sana karena banyak preman. Tapi dengan cara di mana saya pada waktu itu, dengan cara saya, gitu kan, maka dari itu saya memberikan ketika mereka meminta minuman untuk mabuk dan sebagainya, dan saya kasih. Dan setelah itu saya bersaksi di sana bahwa ketika mereka, kenapa Mas tidak merokok dan tidak minum, disitulah saya bersaksi. Dan terjadilah di situ singkat cerita banyak orang yang mengenal Yesus Kristus dengan cara saya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya lakukan itu, dan akhirnya ada sebuah tempat di sana, dan puji Tuhan. Namun setelah itu saya menerima panggilan Tuhan, tetapi di situ saya benar-benar semakin hari semakin saya mengenal Tuhan, semakin hari saya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin ujian itu semakin hebat bagi saya. Ujian dan itu tantangan, ya, ujian, godaan dan sebagainya, masalah, problema itu datang silih berganti bertubi-tubi. Kenapa ikut Yesus kok semakin hari malah bukan semakin baik, semakin mendapatkan berkat, tetapi semakin banyak masalah, persoalan dan sebagainya. Padahal saya tidak merasa bersalah gitu kan, tetapi seperti benar-benar itu digojlok gitu kan, yang luar biasa. Nah, dan disitulah saya hampir-hampir terpeleset dan hampir-hampir saya jatuh, hampir-hampir saya berbalik ke latar belakang yang lama, saudara-saudara. Tengah malam saya mau kabur karena dengan saya benar-benar nggak mampu saya ini menghadapi masalah ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini?
Apa salah saya? Sehingga cerita saya mau kabur tengah malam begitu, nggak punya uang hanya cukup mungkin hanya sampai di mana begitu ya, nggak cukup uang di sana untuk saya pulang ke Bandung, tapi yang penting saya pengen pulang pokoknya, ngapain saya menjadi pengikut Kristus daripada seperti ini hidup saya terus digencet dan sebagainya, tidak ada sejahtera dan sebagainya pada waktu itu ketika ada satu persoalan yang luar biasa. Tetapi singkat cerita di dalam tangga itu seperti ada orang yang narik tangan saya, tapi itu tidak ada orang di sana, saudara-saudara, dan akhirnya saya rebah di sana dan berkata bahwa disinilah tempat di mana aku akan membentuk engkau dan dijadikan engkau menjadi alat. Sehingga cerita saya tidak jadi pulang dan akhirnya saya ikut di sebuah satu yayasan misi begitu ya. Tidak lama, kurang lebih setengah tahun di situ di Bandung juga. Setelah itu saya kembali ke Bandung. Namun saya mengalami mendapatkan panggilan Tuhan untuk kembali ke Bandung, saudara-saudara. Nah itu saya untuk kembali ke Bandung. Dan apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya di sana sudah merintis, sudah benar-benar sudah ada jemaatnya. Kenapa Tuhan kok memanggil aku untuk pergi ke Bandung begitu di Jawa Barat? Ternyata memang saya suku Sunda gitu kan. Lebih mudah mungkin kalau saya tahu budayanya begitu melalui budaya itu. Tetapi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan di suku Sunda ini di Bandung ini. Dan akhirnya saya singkat cerita, saya mulai melayani di sini di Bandung. Dan akhirnya saya belajar untuk penyuluhan narkoba kerjasama dengan BNN begitu dan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, ke lapas-lapas dan sebagainya di situ. Tapi itu hanya media saja, tetapi di sana ada pemutaran film di mana awal penciptaan manusia, begitu awal penciptaan alam ini dan manusia, dan itu diakhiri dengan yang namanya yaitu pengorbanan di mana itu pengorbanan Isa Al-Masih. Dan itu tidak mudah. Orang-orang pada takut, saudara-saudara. Tapi saya menayangkan itu di sekolah-sekolah itu untuk memutar film itu, saudara-saudara. Dan itu tidak mudah. Kalau itu bukan keberanian, hikmat yang daripada Tuhan, mungkin saya udah dijerat dari dulu begitu kan. Dari hampir 75% di Bandung itu saya layani gitu ya, sekolah-sekolah melalui penyuluhan narkoba, melalui kesaksian saya begitu ya, di mana Tuhan mengubahkan kehidupan saya bukan karena saya tetapi ada satu pribadi dan saya memberikan tantangan kepada mereka. Nah, maka dari itu singkat cerita dan saya sekolah melanjutkan sekolah teologi di Duta Panisal begitu, puji Tuhan. Saya mendapat gelar STH dan saya juga adalah seorang pendeta muda. Puji Tuhan, saya sudah melayani di Bandung. Sekarang saya aktif di dunia misi begitu dan saya tidak mengerjakan apapun di apa yang saya sedang kerjakan itu. Saya tidak mengerjakan apapun selain saya fokus yaitu mengerjakan pekerjaan Allah begitu. Nah, maka dari itu saya belajar di situ mendapatkan sebuah panggilan Tuhan dan ada satu firman Tuhan mengatakan karena ini memang adalah panggilan buat saya bahwa bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, yaitu kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia. Itu di dalam surat Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan ayat 15 mengatakan bahwa dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, saudara-saudara. Jadi saya di situ merasakan bahwa Tuhan memanggil saya, saudara-saudara, bukan hanya sekedar untuk datang gitu ya, meminta berkat kepada Dia. Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar datang saya untuk datang kepada Tuhan, hanya meminta mujizat kepada Tuhan di saat saya sakit. Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar untuk datang meminta kepada ketika saya mengalami keterjepitan, dan Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar saya untuk datang kepada Dia, bukan hanya sekedar datang untuk meminta gitu kan pertolongan kepada Tuhan di saat saya menghadapi masalah dan sebagainya. Tetapi Tuhan memanggil saya itu saya merasa bahwa yaitu Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar untuk datang, melainkan pergi untuknya, yaitu memberitakan kabar baik. Dan itu yang saya lakukan, dan saya mendapatkan satu panggilan di situ, dan saya aktif, dan akhirnya singkat cerita kalau itu memang adalah rencana dan kehendak Tuhan, dan saya akan lakukan dengan semaksimal mungkin, saudara-saudara. Saya memang tidak banyak begitu kesaksian di mana-mana, dan ini adalah pertama kali saya kesaksian di media, gitu ya, di media atau di YouTube mungkin ya dan lain sebagainya gitu ya, di channel-channel lainnya. Ini adalah perdana saya bertobat tahun 2008 dan ini pertama kali saya kesaksian begitu ya. Dan ini adalah perdana karena saya takut karena ini adalah kesaksian ini kan harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Banyak orang kesaksian begitu luar biasa berapi-api namun jatuh bangun kembali lagi ke latar belakang. Nah, saya justru takut ketika saya bersaksi itu, saya takut terpeleset dan saya takut benar-benar keluar dari kehendak Allah. Saya takut keluar dari panggilan Tuhan ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapi-api di sana, saya ada banyak panggilan untuk bersaksi, tetapi saya benar-benar takut di situ karena ini harus dipertanggungjawabkan. Banyak saksi, apalagi Tuhan adalah saksi-saksi, saksinya satu-satunya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya merasakan di situ saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya saksikan, apa yang saya katakan, dan itu benar-benar saya harus mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan dulu di situ.
Mungkin kalau bersaksi itu gampang ketika saya menerima Yesus, lalu dipanggil bagaimana ceritanya, itu sangat mudah itu untuk diucapkan gitu ya. Tetapi saya belajar untuk bertumbuh dulu terlebih dahulu, saya harus berbuah dulu sebelum saya memberi buah kepada orang banyak begitu ya. Untuk memenangkan orang saya harus benar-benar mengalami pertumbuhan secara pribadi, mengalami yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya alasan dalam hidup kami, Engkaulah satu-satunya pegangan dalam hidup kami, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan adalah pelabuhan terakhir di mana dikala kami sudah tidak mampu lagi, karena Engkaulah satu-satunya kepuasan dalam hidup saya. Nah, maka dari itu saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang saya imani sekarang ini dan saya percaya maupun nanti mati mau seperti apa gitu ya. Nah, karena saya iman itu sudah, iman saya adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus, mati mau dikerubkan atau dikuburkan secara Muslim atau Nasrani, itu bukan urusan saya, tetapi karena iman saya, roh saya sudah bertanggung jawab secara dengan Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu sudah lagi tidak dipusingkan masalah kematian, tetap saya yakin dan percaya bahwa yaitu iman saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan saya apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan itu memperkenan kehidupan saya. Nah, maka dari itu saya aktif sekarang di dunia misi, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena saya memang tidak ke sana kemari, maksudnya itu untuk upload atau misalkan di YouTube dan sebagainya. Karena itu saya sangat takut sekali pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi inilah yang perdana saya kesaksian di channel seperti ini, ya seperti itu. Tapi ini kiranya kesaksian saya ini jadi dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara, dan saya juga membutuhkan yang namanya bimbingan, begitu ya, membutuhkan yang namanya dimuridkan, karena saya sebagai murid memang harus senantiasa mau dimuridkan seperti itu untuk bertumbuh, karena tanpa pertumbuhan bagaimana saya dapat mengubah seseorang kalau saya tidak berubah terlebih dahulu, bagaimana saya dapat menjadi dampak bagi banyak orang selain terlebih dahulu saya harus benar-benar berdampak bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, dan itu adalah keintiman, itu adalah dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang memang itu harus semakin erat, semakin dekat, karena itu adalah satu pertumbuhan demi pertumbuhan. Ketika ada serangan-serangan yang lain, kita sudah ada kekuatan senjata, perlengkapan yang daripada Tuhan. Nah, maka dari itu saya bersyukur, saudara-saudara yang kekasih, ya, melalui channel ini saya kiranya itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya, dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Banyak mungkin kesaksian-kesaksian yang saya alami, bagaimana saya mengalami perjumpaan, tetapi saya tidak bisa mencurahkan di tempat ini semuanya, gitu, mungkin di lain waktu, kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya aktif di mana ada beberapa postpay di Bandung ini, begitu, dan saya setiap per 3 bulan sekali saya memang itu ada satu baptisan per 3 bulan sekali, tapi itu memang tidak disebarluaskan, ya, selalu ada permandian seperti itu, karena itu adalah rahasia, memang itu jadi tidak bisa di di Facebook atau di apa gitu, karena itu adalah rahasia, dan itu yang saya lakukan, begitu saudara-saudara. Apa yang saya kerjakan itu, kalau bicara mungkin jiwa-jiwa yang sudah dipermandikan, saya mungkin udah ratusan begitu ya di suku Sunda ini, begitu ya, karena di suku Sunda ini memang tidak mudah begitu, tetapi ini yang saya kerjakan di mana supaya terjadi multiplikasi, lipat gandaan jiwa-jiwa baru, gitu kan, dan lahirnya para pemimpin-pemimpin rohani supaya terjadi regenerasi penerus begitu, dan itu yang saya kerjakan dan kerjasama dengan teman-teman yang lain yang ada di lapangan begitu. Tetapi memang saya menjaga begitu ya, dan saya kesaksian ini pun juga sebenarnya ada satu keraguan-raguan begitu ya, karena memang saya benar-benar menjaga, tetapi ini ada satu ketergerakan hati, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman yang menyaksikannya, kiranya ini menjadi satu pedoman, dan saya juga membutuhkan yang dorongan semangat dari Bapak Ibu Saudara, ya seperti itu. Istri saya memang full di rumah, yang ngomong seperti itu, dan saya memang di lapangan full gitu ya. Nah, itu mungkin kesaksian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selebihnya nanti saya akan jawab begitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah mungkin kesaksian saya, di mana saya pertama kali ini adalah kesaksian, dan di mana itu pun juga adalah satu-satunya anugerah kesempatan bagi saya, dan kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Bagaimana mungkin saya dapat percaya kepada Yesus ya, kalau saya tidak ditarik oleh Bapak begitu ya, karena ayah saya dan kakak saya itu tidak menceritakan tentang Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu siapa? Percayalah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, tetapi saya benar-benar di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi, dan ini pengalaman saya begitu ya, di mana saya benar-benar mengalami itu, yaitu spiritual seperti itu ya, dan itu memang ada orang mungkin yang percaya, ada juga orang yang tidak percaya ya, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya begitu, dan saya juga belajar, dikokohkan dan diteguhkan ya melalui ayat-ayat yang dimana dulu saya baca gitu ya dalam Al-Quran, di mana bahwa yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu tidak lain selain daripada Isa Al-Masih. Saudara-saudara, janganlah ragu-ragu, percayalah kepadaku dan ikutlah aku, taatlah kepada Dia, dan itulah satu-satunya jalan, yaitu Shirathul Mustaqim yang saya imani, yang saya dulu cari. Sekarang saya sudah mendapatkan jalan kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Berbiasa kesaksian Bapak ini, semoga boleh memberkati, menguatkan kita. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga
kita akan semakin semangat dalam Tuhan, semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.